Ya, oke. Video kali ini atau diary programmer kali ini saya akan coba share mengenai web push notification yang saya coba develop menggunakan metode serverless ya. Jadi di sini saya pakai AWS S3 untuk hosting ini website statisnya, terus menggunakan AWS API Gateway sebagai gateway untuk memanggil fungsi Lambda. Jadi akan ada AWS Lambda dan memakai storage AWS DynamoDB. Untuk DynamoDB ini saya masih belum pernah pakai, jadi lewat ini sekalian coba-coba saja. Jadi lewat video ini saya share saja yang saya R&D yang saya lakukan gitu ya. Pastinya karena saya masih belajar, jadi ya mungkin bukan best practice, tapi bisa sebagai jalan awal jika mau mengenali beberapa service dari AWS ini yang biasa dipakai untuk serverless gitu ya. Nah, jadi ini saya bikin satu service simple, yaitu service untuk melayani web push notification. Untuk flow ini nantinya juga bisa dikembangkan lagi, jadi tidak ada yang bisa melayani satu web, tapi beberapa website lainnya juga jika nanti metodenya tinggal connect nembak ke API-nya. Oke, saya mulai dari web statusnya. Jadi web status ini saya upload ke AWS S3, dan AWS S3 ini di sini saya setup agar bisa sebagai web status gitu ya. Nah, ini syaratnya harus di dalam satu bucket semua webnya. Kita kalau lihat propertinya di sini di static web hosting disable. Jadi saya tidak memakai fitur AWS dari sini static web hosting, tapi karena alasannya karena ketika kalau saya pakai yang ini dia tuh kasihnya berupa HTTP protokolnya. Sedangkan untuk menjalankan web push itu wajib harus menggunakan HTTPS. Jadi sebenarnya saya cukup upload saja file-file yang saya butuhkan ya. Jadi untuk web status ini terdiri dari 4 file ini file ini logo kucing icon untuk web push notification-nya sama index HTML, dia akan memanggil index.js dan service.js. Nah, ketika saya sudah upload, kalian sebenarnya tuh bisa langsung mengakses ini dan akan terrender sebagai HTML. Jadi ini tinggal nama bucketnya, terus .s3, terus .region s3-nya, dan panggil nama filenya. Dia akan terrender sebagai HTML dan sebagai HTTPS. Jadi saya masuk ke filenya, jadi saya terangkan. Ini filenya cukup simple ya. Jadi button ini untuk subscribe web push note. Bagi yang belum tahu web push notification, itu adalah notification versi level browser ya. Jadi kalau mungkin bisa baca-baca dulu web push seperti apa. Nah, tombol ini adalah untuk subscribe, untuk daftar, dan tombol ini nanti yang akan saya pakai untuk coba memunculkan atau trigger notifnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat, dia ini akan memanggil main yang ada dalam index.js.
Nah, main ini dia akan mengaktifkan yang namanya register service worker gitu ya. Ini yang kita akan sebagai fungsi untuk memanggil web push-nya, subscribe web push notification. Nah, di sini kita daftarkan file service.js. Ini saya tidak jelaskan secara detail ya, karena saya video ini lebih ke soal serverless AWS-nya. Jadi dia ini di sini adalah ketika aktif, dia akan melakukan subscribe lewat service worker itu. Dia akan kirim, save. Nah, dia akan memanggil API untuk save subscription. Ini API adalah dari API Gateway. Nah, untuk menggunakan web push ini kita butuh generate yang namanya Vapid keys ya, yang belum pernah mungkin bisa search di Google. Jadi Vapid keys itu ada yang public dan ada yang private. Itu bisa di generate secara di online banyak ya tools untuk generate Vapid keys, VAPID. Ini adalah keys yang public, nanti untuk yang private ada di API-nya gitu ya. Oke, jadi sebagai informasi ya, nanti API key atau key atau access token yang saya pakai di sini ini tolong jangan digunakan kembali, dan biasanya setelah saya selesai R&D akan saya hapus sih, jadi nggak bisa dipakai lagi juga. Oke, ketika dia subscribe, dia akan nyari API gateway ini. Nah, kita lihat ke AWS-nya. Di API gateway ini saya sudah buat satu resource istilahnya. Jadi ini adalah endpoint untuk save subscription pakai post ya. Seperti ini. Nah, endpoint ini saya ada pakai API keys. Jadi fitur API keys-nya ini yang dari AWS adalah, jadi setiap memanggil API ini butuh menyertakan keys-nya. API keys-nya apa? Nah, API keys-nya ini sebenarnya fungsinya untuk membatasi aja sih. Bisa ditembak berapa request per second, kuotanya dikasih berapa, dan segala macam ya. Terus juga API ini saya juga kasih batasan hanya bisa dipanggil dari IP public tertentu ya. Oke, terus kita lihat kembali API keys-nya. Nah, di sini dia akan memanggil satu fungsi lambda. Nah, fungsi lambda yang dipanggil itu adalah fungsi lambda web push save subs. Oke, kita masuk ke lambdanya. Web push save sub ini ya. Nah, ini code-nya saya pakai Node.js. Di sini kita bisa lihat code-nya, dia connect ke DynamoDB gitu ya. Jadi tabelnya saya simpan di DynamoDB. Saat ini dia akan mulai, ini adalah tabel atau DynamoDB yang dipakai. Ketika di API endpoint ini dia akan menerima beberapa parameter JSON ya. Ini app ID yang menandakan ini dari aplikasi apa. Jadi web ini saya anggap nama aplikasinya adalah ini, username-nya siapa, terus ini adalah subscription-nya yang mana
diisi dari variabel ini tadi ya. Nah, dia akan cek, ini fungsinya dia terima, dia cek dulu ID ini dan username ID ini sudah ada belum terdaftar di database atau DynamoDB. Jika belum ada, maka dia akan insert. Jika sudah ada, maka dia akan update. Ini yang disimpan adalah subscription-nya tadi ya. Subscription-nya yang butuh disimpan karena ini yang dipakai nanti ketika ada trigger notification. Nah, untuk Lambda sendiri dari AWS dia sudah menyediakan ada lognya. Jadi kalau kalian untuk troubleshooting bisa memakai log ini dan yang otomatis sudah terhubung ke CloudWatch. Jadi ketika kalian bikin fungsi Lambda ini juga harus perhatikan role-nya ya. Pastikan role yang kalian pakai itu bisa mengakses CloudWatch untuk menulis log itu ya. Kalau untuk role bisa kalian lihat di sini ya, configuration, edit, dan ini role-nya. Biasanya sih ada yang auto create, tapi ada tergantung cara kalian bikin fungsi ya, fungsi Lambda, ada yang auto create, ada yang harus create sendiri gitu. Oke, nah jadi kita balik ke code-nya. Nah, untuk DynamoDB-nya sendiri, dia bentuknya seperti ini. DynamoDB, kita explore item dari tabel ini. Nah, ini adalah auto increment. Ini app ID ini yang saya testing ya. Ini subscription-nya, bentuknya JSON, username. Jadi kalau kita lihat code-nya, dia di sini akan coba query istilahnya ya. Nah, kalau dia tidak dapat atau belum ada record-nya, dia akan insert ke DynamoDB. Ini tabel ID saya pakai fungsi generate AWS UID 4. Ini app ID sesuai dengan yang dikirim di sini. Terus username sesuai yang dikirim di sini dan subscription-nya. Nah, jika ini sudah ada, dia akan melakukan update subscription-nya saja ke DynamoDB. Oke, kita coba ya. Oke, ini saya sambil inspect elemen. Sebelum saya unregister dulu, karena ini sudah terregister sebelumnya ya, ketika saya coba-coba. Oke, service worker-nya sudah di unregister. Kita notification, kita as gitu ya, kita reset terlebih dahulu. Oke, sudah reset, kita coba subscribe ya. Ini muncul, kita harus allow. Oke, kalau kita lihat ini subscription save gitu ya. Network berhasil panggil, kita dapat kembaliannya gitu ya. Kalau kita lihat code-nya itu tadi, dia harus menyertakan API key-nya yang sudah di-generate di AWS API Gateway. Nah, untuk trigger atau memunculkan web push notification-nya, kita menggunakan tombol ini. Jadi kalau kita lihat code-nya, dia akan jalankan fungsi trigger notif, yang mana kita masuk fungsinya kira-kira seperti ini. Ini dibuat asinkronus. Ini API Gateway endpoint baru. Kita sertakan app ID-nya apa, username-nya apa, dan ini message dari notification-nya. Kita panggil panggilan API, REST API,
dengan menyertakan API key-nya, maka akan tertrigger lah web push notification-nya. Kita coba ya. Nah, ini sudah keluar. Ini adalah notification level browser. Ini icon kecil yang tadi. Nah, kalau kita lihat code-nya, dia menembak ke endpoint ini. Kita masuk ke AWS-nya. Endpoint-nya adalah ini. Oh ya, satu hal ya. Untuk masing-masing endpoint wajib kalian enable CORS-nya. Kalau tidak, API ini tidak bisa ditembak karena dari berbeda domain ya. Ini adalah ini, sedangkan URL kita akan seperti ini. Nah, jadi CORS-nya harus di-enable. Oke, endpoint-nya adalah ini, track notif, sama ini pakai API key, itu ya. Terus memanggil fungsi lambda ini. Nah, fungsi lambdanya kita buka. Oke. Nah, ini fungsi lambdanya di sini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya saya pakai, oh ya, sorry. Sebelumnya, sorry, bukan berbeda ya, sama. Maksud saya runtime-nya. Di sini saya memakai runtime Node.js yang versi 16, jadi dia belum menggunakan aturan yang modular ya. Jadi kalau kalian bikin lambda sekarang itu defaultnya runtime-nya yang versi Node.js 18 itu harus yang modular. Jadi ini saya tidak pakai yang modular, saya pakai yang runtime 16. Dan untuk require package-nya seperti ini. Kalau AWS SDK ini tidak perlu diinstal npm-nya karena memang sudah ada. Yang perlu diinstal adalah paket web push ya. Di sini. Nah, web push ini harus diinstal, sudah saya masukkan juga di code-nya. Nah, untuk cara cepat upload code ke Lambda sebenarnya tidak saya jelaskan di sini ya secara detail, tapi kalian bisa memakai AWS CLI, terus dihubungkan dengan text editor VS Code yang dia punya plugin AWS Toolkit ya. Mungkin bisa Google, nanti kita bisa upload file-file ini secara mudah gitu ya. Jadi saya tidak memakai layer sih. Sebenarnya bisa pakai layer juga, tapi saya pakai cara yang lebih simple. Upload semua lewat AWS Toolkit dari VS Code, editor VS Code. Oke, kita lihat code-nya. Kita ini define DynamoDB, ini nama DynamoDB, ini kita define public keys-nya ya. Terus kita setup. Terus ini fungsi utamanya dari Lambda pasti memanggil ini, dan ini adalah asing. Langsung saja kita ambil type ID-nya apa, username-nya apa. Jadi kalau kita lihat contoh payload-nya adalah 3 atribut ini ya. Kita ambil ini, cek ke DynamoDB subscription-nya apa. Kalau dapat subscription, kalau tidak ada di database ya berarti nggak ada subscription, dia nggak bisa trigger notifnya. Kalau ada, langsung saja di send notif, message-nya apa gitu ya. Nah, karena ini ya dalam async await
ini harus dikasih await ya, karena ini berupa promise. Ya, kalau sudah di-push, maka kita akan menerima yang tadi. Kita coba lagi. Push. Oke, sekian penjelasan saya untuk web push notification menggunakan AWS serverless ya. Jadi AWS S3, AWS API Gateway, AWS Lambda, dan AWS DynamoDB. Kalau ada pertanyaan bisa di komentar. Oke, thank you sudah menonton video ini.